Halo teman-teman ATLM Indonesia, kita bahas ya soal-soal tryout uji kompetensi bidang kesehatan teknologi laboratorium medik di channel ATLM Indonesia. Kita bahas ini bagian 120. Soal-soal UKOM bagi D3, D4, TLM atau analis kesehatan berbasis kompetensi bagian 2. Soalnya kita bahas sebanyak 10 ya seperti biasa, dan kita bahas satu persatu soalnya. Oke, kita masuk ke soal nomor 1. Pemeriksaan hemoglobin menggunakan metode Sahli karena saat dilakukan pemeriksaan spesimen terjadi pemadaman aliran listrik. Metode ini berdasarkan prinsip titik-titik. Yang A, hemoglobin diubah menjadi methemoglobin. Yang B, hemoglobin diubah menjadi cyan methemoglobin. Yang C, hemoglobin diubah menjadi asam hematin oleh HCl. Kemudian yang D, hemoglobin memecah hidrogen peroksida sehingga terbentuk warna biru samar. Kemudian yang E, hemoglobin diubah menjadi karboksi hemoglobin oleh asam hematin. Nah, jawabannya untuk Sahli ini prinsipnya harus teman-teman memang sudah di luar kepala dan memang sudah ingat ya, bahwa Sahli ini hemoglobin diubah menjadi asam hematin oleh larutan HCl. Jadi HCl ini mengubah hemoglobin menjadi asam hematin. Nanti asam hematin yang terbentuk diencerkan atau ditambah dengan Aquades, lalu dilihat perbandingannya dengan standar permanen alat yang ada pada kit hemoglobinometer tersebut dan dinyatakan dalam gram persen atau gram per dl. Oke, kita pindah lanjut ke soal nomor 2. Dalam analisis feses, adanya darah yang mungkin disebabkan oleh ulkus, varises dalam osofagus, karsinoma atau hemoroid dapat dideteksi dalam feses dengan metode titik-titik. Yang A darah samar, yang B eosin 2%, yang C lugol 1%, yang D katokars, atau yang E sudan 3. Nah, jawabannya yang tepat adalah pemeriksaannya adalah darah samar. Darah samar ini untuk memeriksa adanya darah yang memang tidak kelihatan tapi samar ada di dalam feses. Menggunakan reagen benzidin ya, ada benzidin basah atau benzidin asam HCl kan, ada tetrametil benzidin atau ortotolidin ya, tergantung nanti menggunakan yang mana. Nah, dalam hal di sini hemoglobin akan menguraikan H2O2 ya kan. H2O2 ini membentuk suatu produk oksigen lepas yang akan mengubah benzidin atau tetrametil benzidin atau benzidin hidroklorida menjadi senyawa yang berwarna dari kehijauan hingga hijau biru, dan warna yang paling terkuat adalah warnanya biru tua. Jadi warnanya hijau tua, hijau biru, kemudian biru. Nah, ini adalah dibedakan nanti berdasarkan tingkat positifnya ya. Jadi pemeriksaannya adalah darah samar. Nah, kita pindah lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 3. Cairan yang diperoleh pada kapum subarachnoidal bagian lumbal adalah jenis cairan titik-titik. Yang A cairan otak, yang B cairan sendi, yang C cairan lambung, yang D cairan transudat eksudat, atau yang E cairan spen atau sperma. Jadi jawabannya kalau mengambilnya di fungsi di wilayah subarachnoidal bagian lumbal, itu adalah jawabannya adalah cairan otak, atau yang biasa disebut dengan cairan lumbal atau cairan lumbar, atau cerebrospinalis fluid atau liquor cerebrospinal. Jadi sama saja ya kalau bahasa mudahnya cairan otak. Nah, kita pindah lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 4. Untuk menghitung sel eritrosit digunakan garis bagi berukuran 1 kali 1 cm persegi. Wah, ini cm persegi, ini bukan cm ya, milimeter persegi. Pada bagian tengah bilik hitung impropert Nibauer dengan jumlah kotak sebanyak titik-titik. Yang A 80 kotak kecil, yang B 100 kotak kecil, yang C 200 kotak kecil, yang D 400 kotak kecil, atau yang E 400 kotak kecil. Jadi jawabannya di sini yang tepat adalah 400 kotak kecil. Nah, jadi di tengah-tengah dari gambar hitung itu ada ukuran 1 mm dikali 1 mm, ya kan?
Jadi kalau dihitung luasnya adalah 1 mm persegi ya. 1 mm persegi ini kemudian dibuatlah kotak. Kotaknya itu sebanyak 400 kotak kecil, yang mana di sini kita melihat adalah 5 kali 5. 5 kali 5 ada 25, 25. Jadi satu kotaknya 5 bagian ini ada 16. 16 kali 25. Keluarnya adalah 400 kotak kecil untuk menghitung eritrosit. Ini ciri khas yang paling banyak dipakai adalah bilik hitung improper Neubauer. Kita pindah, langsung lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 5. Apabila dimasukkan dalam tabung 500 mikron truk dan 20 mikron darah pasien dan dihitung menggunakan bilik hitung titik-titik karena ukuran lebih besar 4 kali 4, maka pengenceran dalam tabung adalah titik-titik. Jadi pertanyaannya dua. Yang A improper Neubauer dan 20 kali, yang B Burger dan 21 kali, yang C Vogt-Rosenthal 25 kali, atau Vogt-Rosenthal 26 kali, atau improper Neubauer dan 51 kali. Jadi jawabannya di sini adalah yang D, Vogt-Rosenthal dan 26 kali. Kenapa pilihannya Vogt-Rosenthal? Karena ukurannya 4 kali 4 mm persegi. Sementara improper Neubauer hanya 3 kali 3 saja. Jadi Vogt-Rosenthal ini khusus spesial menghitung leukosit. Mengapa menghitung leukosit? Karena di sini adalah kata kuncinya larutan truk. Larutan truk untuk menghitung leukosit. Menghitung leukosit atau menghitung cairan leukosit cairan otak itu lebih ideal menggunakan Vogt-Rosenthal ya. Karena lebih luas, lebih besar kotaknya, 4 kali 4 mm persegi. Itu peluang untuk mendapatkan sel itu lebih banyak sehingga terkoreksi dan kesalahan lebih kecil. Nah, untuk pengenceran kita memperhitungkannya 26. Kenapa? Karena 500 ditambah 20 dibagi 20 adalah 520 dibagi 20. Keluarnya 26. Jadi pengencerannya adalah 26 kali. Nah, seandainya tadi 500 dibuang 20 ditambah 20, maka keluarnya adalah 25 nanti. Karena ada yang dibuang. Oke, kita pindah lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 6. Pemeriksaan kreatinin metode JAPE digunakan oleh petugas laboratorium yang berdasarkan atas reaksi titik-titik. Yang A, kreatinin dengan garam tembaga kompleks membentuk ikatan peptida biru ungu. Yang B, kreatinin dengan asam pikrat alkali membentuk ikatan kompleks jingga. Yang C, kreatinin dengan natrium nitroprosat dalam alkali membentuk warna kompleks hijau. Atau yang D, kreatinin dengan BCG dalam suasana netral membentuk ikatan hijau. Atau yang terakhir, kreatinin dengan para-dimetil-aminobenzaldehid membentuk ikatan warna merah ungu. Jadi jawabannya di sini yang tepat adalah untuk JAPE, pemeriksaan kreatinin adalah yang benar yang B. Kreatinin dengan asam pikrat dalam suasana alkali membentuk ikatan kompleks berwarna jingga. Bahasa Indonesia jingga ya, kalau bahasa Inggrisnya orange. Jadi di sini pemeriksaan kreatinin dengan metode JAPE ini ada dua. Yang pertama metodenya with deproteinisasi. With deproteinisasi ini serum ditambah dengan TCA, maka dibuang, terbentuklah nanti gumpalan protein. Disentrifus, lalu sepernatanya diambil dan direaksikan dengan reagen JAPE yang berisi asam pikrat dan dalam suasana alkali ya. Asam pikrat ini ditambah dengan NaOH, maka dalam suasana alkali. Nah, maka terbentuk kompleks yang diukur langsung secara endpoint. Pakai 54 nanometer bisa atau pakai 540 nanometer bisa. Nah, sementara without deproteinisasi itu metode yang kedua, yaitu pengukuran kinetik to determination. Jadi menggunakan panjang gelombang 492 atau 495 nanometer. Pengukurannya inkubasi dulu
kurang lebih 1 menit atau 2 menit, lalu ukur selama 22 menit. 2 menit artinya 120 menit. Nanti akan didapatkan apa namanya, kadar kreatinin, karena protein mengganggu ikatan kreatinin dengan asam pikrat dalam suasana alkali, sehingga untuk melihat kecepatan pengukurannya harus menggunakan teknik kinetic to determination. Jadi tidak bisa kita menunggu endpoint-nya. Mengapa menggunakan teknik without deproteinisasi? Karena tanpa menyingkirkan protein itu sudah bisa dilakukan pengukuran, tapi pengukurannya sifatnya sesaat saja, yaitu pengukuran dalam satuan waktu detik ya, 2 menit atau 120 detik untuk melihat ikatan kompleks jingga tersebut. Oke ya, jelas ya mengenai kreatinin Jave dengan without dan with deproteinisasi. Kita pindah lanjut ke soal nomor 7. Seorang ATLM melakukan pemeriksaan osmotic fragility terhadap penderita anemia sel sabit, sickle cell anemia, dengan dominasi sel sabit yang pipi dan resisten terhadap larutan hipotonik. Maka pada kondisi ini dapat disimpulkan yang A, fragilitas menurun, resistensi meningkat. Yang B, fragilitas meningkat, resistensi menurun. Yang C, fragilitas menurun, resistensi menurun. Atau yang D, fragilitas meningkat, resistensi meningkat. Atau yang E, fragilitas normal, resistensi normal. Ini kan naik turun normal intinya ya, disilang-silangkan. Jadi jawabannya pada kasus ini adalah yang A. Fragilitas menurun, resistensi meningkat. Jadi seperti ini konsepnya ya. Eritrosit itu bentuknya cakram bikonkap atau seperti donat ya. Nah, cakram bikonkap ini dia adalah dalam kondisi normalnya fragilitas normal, resistensi normal. Jadi apabila dia diturunkan konsentrasi NaCl-nya, dia akan membesar, menggembung, kemudian menjadi bulat. Setelah menjadi bulat, lalu dia mengencang, membesar lagi dan pecah. Nah, ini perlu larutan NaCl yang diturunkan konsentrasinya tidak terlalu banyak, tapi sedang. Kalau sel sabit dia bentuknya pipih, jadi dia diturunkan dia akan menjadi lonjong, kemudian oval. Setelah oval dia menjadi bulat, setelah menjadi bulat dia mengencang, setelah mengencang dia membesar, lalu dia pecah. Jadi perlu deret NaCl yang lebih panjang. Nah, akibatnya di sini dapat dikatakan dia memiliki resistensi terhadap pengenceran bertingkat NaCl yang diturunkan kadarnya, sehingga dia dikatakan resistensinya meningkat. Fragilitas ini menurun karena apa? Pecahnya lambat, akibatnya fragilitas menurun, resistensi meningkat. Ya, itu konsepnya seperti itu ya, teman-teman. Jadi kalau sickle cell itu fragilitas menurun, resistensi meningkat. Sebaliknya pada kasus sperosit itu berada di kebalikannya. Dia itu fragilitas meningkat, resistensi menurun karena selnya itu sudah agak bulat. Agak bulat. Kalau eritrosit kan bentuknya agak lonjong itu seperti donat. Dia ini sudah bulat kalau sperosit. Jadi pada sperosit itu dia akan diturunkan kadar NaCl-nya, dia akan membulat sekali. Kemudian mengencang, membesar, dan pecah. Jadi dengan sedikit penurunan NaCl dia sudah pecah duluan. Akibatnya dia fragil atau mudah pecah. Dan akibatnya di sini dia resistensinya, ketahanannya menurun. Itu saja ya, jadi berbalik istilah-istilahnya. Kita pindah lanjut ke soal nomor 8. Pemeriksaan cross-match reaction apabila pada fase 2 terjadi aglutinasi antara sel donor dengan serum pasien, maka apa yang dilakukan? Yang A, pemeriksaan dilanjutkan dengan fase 3, yang B, pemeriksaan dihentikan dan diganti dengan darah donor lain, yang C, pemeriksaan telah salah urutan kerjanya, yang D, pemeriksaan dilanjutkan hingga fase 3 dan CCC, atau yang E, darah donor masih boleh ditransfusikan ke pasien. Jadi jawabannya di sini yang tepat adalah yang B. Apabila lolos di fase 1 berarti masih cocok ya, tapi di fase 2 dia mengalami aglutinasi
antara sel donor dengan serum pasien, berarti ini adalah pemeriksaan dihentikan dan diganti dengan darah donor lain. Tidak boleh lanjut ya, karena ini tidak cocok. Bila yang diinginkan adalah PRC. PRC ya, karena di sini sel donornya yang bermasalah dengan serum pasien. Sudah aglutinasi. Nanti pada saat ditransfusikan sel donornya akan dihancurkan oleh serum oleh pasien. Jadi di sini tidak boleh diberi dalam bentuk PRC. Nah, jadi di sini tidak dijelaskan yang pasangan satunya yang mayornya positif ini kan, sementara minornya tidak dijelaskan. Jadi kalau di sini kalau melihat minornya negatif. Nah, kasus minor negatif ini berarti pasien boleh diberi serum atau plasma. Diberi plasma dalam bentuk mungkin prosen plasma atau trombosit konsentrat atau plasma liquid kepada si pasien. Karena ini tidak ada reaksi positif pada uji crossmatch. Jadi di sini boleh sebenarnya keputusannya adalah tidak boleh diberi sel tapi boleh diberi serumnya. Tapi kalau mau lebih bagus lagi karena anunya adalah idealnya untuk transfusi PRC pemeriksaan dihentikan dan diganti dengan darah donor lain. Ya seperti itu ya. Nah untuk di fase 3 memang ini kita melihat adanya nanti ada kumnya ya, karena di situ ada anti-human globulin. Nah fase 3. Sementara kalau ada CCC, kum control cell, ini adalah sebenarnya untuk mengkoreksi apakah benar sudah urutan pekerjaan yang telah kita kerjakan. Ya kan? Nah seperti itu. Oke, kita pindah lanjut ke selanjutnya soal nomor 9. Teknik untuk mendapatkan cairan lambung dengan cara memasukkan pipa karet atau plastik lentur ke dalam saluran pencernaan pada rongga hidung. Yaitu ya kan seperti itu. Alat yang digunakan tersebut adalah titik-titik. Yang A, sonde Wangesten, yang B, tampon, yang C, syring, yang D, stewing, atau yang E, Mandren record. Jadi ini adalah soal yang sifatnya bonus saja dalam kimia klinik, yaitu di sini untuk mengambil cairan lambung kita harus menggunakan sonde. Ada sonde kan, sonde Wangesten yang banyak dipakai walaupun ada sonde jenis yang lain. Jadi dengan cara memasukkan pipa karet melalui hidung, kemudian nanti akan tembus di area pertemuan di tenggorokan dengan kerongkongan, lalu masuk ke dalam lambung. Nah, masuk ke dalam lambung dibuktikan nanti dengan kita memasukkan Aquades dulu ya, lalu kita sedot. Apabila tepat di lambung ya kan, itu akan kita tersedot cairannya ya, tapi tanpa memasukkan Aquades, kita tinggal menyedot saja. Apabila nanti tersedot warnanya cairannya kuning kehijauan atau kuning ya, kuning, itu adalah cairan lambung atau getah lambung yang kita ambil. Oke ya, kita pindah lanjut ke soal selanjutnya, soal terakhir nomor 10. Yang dimaksud dengan voikilositosis adalah titik-titik. Yang A, variasi abnormal dari besarnya eritrosit. Yang B, terdapatnya eritrosit yang berwarna kebiru-biruan. Yang C, variasi abnormal dalam bentuk eritrosit dengan adanya sel-sel yang tidak bundar. Kemudian yang D, bagian yang pucat di tengah-tengah eritrosit meluas. Atau yang E, adanya titik-titik biru tersebar dalam eritrosit. Jadi jawabannya di sini yang tepat itu adalah variasi abnormal dalam bentuk eritrosit dengan adanya sel-sel yang tidak bundar. Jadi seperti ini. Kalau secara definisi voikilositosis adalah keadaan ditemukan bentuk eritrosit yang bervariasi sementara yang lainnya tidak bermasalah. Jadi di sini mungkin akan ditemukan teardrop cell, kemudian ditemukan helmet cell, kemudian ditemukan ovalosit, ditemukan dengan sel target, ditemukan sperosit, bahkan ditemukan sel sabit atau bentuk sel anulosit atau bentuk sel-sel yang lain. Jadi dia di sini variasinya adalah bentuknya. Nah, kalau anisositosis itu adalah variasi ukuran, ada ukuran kecil, sedang, besar. Sementara polikromasia atau polikrom itu adalah variasi warna, ada yang eritrositnya warnanya merah, ada yang variasi warnanya normal, merah biasa, merah pucat, atau ada yang warnanya kebiru-biruan atau basofilik ya, misalnya ditemukan adanya sel retikulosit metarubrisit.
Jadi itu ya untuk apa namanya 3 indeks variasi dari eritrosit. Nah, semoga soal-soal yang kita bahas sebanyak 10 tadi memberikan manfaat bagi kita, terutama bagi teman-teman yang mengikuti uji kompetensi. Jangan lupa ya subscribe yang baru berkunjung, menantikan soal lainnya. Semoga bermanfaat dan salam kompetensi. Saya doakan semoga lulus UKOM dengan nilai yang memuaskan. Oke, itu saja. Sampai jumpa. Bye.